Puluhan tahun lalu, belum ada yang ngebayangin bakal ada benda yang bisa nyimpen file sampai ratusan gigabyte. Teknologi sudah berkembang pesat, dan kita terbiasa mindahin file dengan USB. Pada tahun 2000, dua perusahaan besar berhasil ngembangin flash disk 1.0 yang kemudian berkembang menjadi USB 2.0, 3.0, tipe C, dan sebagainya. Fisiknya kokoh dan nggak gampang rusak, apalagi kalau dirawat dengan baik. Desain USB juga hampir tanpa celah, tapi kita sering bingung nentuin posisi yang benar saat mau nyolokin. Bener kan? Dua lubang kotak ini bisa bikin USB nancep kuat di dalam port, jadi fungsinya emang ngebantu banget. Kamu bisa melindungi USB-mu pakai enkripsi loh. Jadi, kalau USB-mu dicuri, orang itu nggak akan bisa ngebaca isinya. File yang terenkripsi berisi huruf dan angka acak, bukan kata-kata utuh yang bisa dibaca. File ini cuma bisa diakses oleh pemilik USB. Tapi kalau kamu pakai layanan online untuk ngirim pesan atau email, enkripsi aja belum cukup. Si penerima pesan memang nggak bisa baca isinya, tapi website hostingnya bisa. Makanya, kamu perlu end-to-end encryption, biar informasi yang keluar masuk bakal jadi acak-acakan saat dibaca penyusup lalu lintas internet, termasuk layanan hosting. Kita semua tentu sudah familiar dengan penyimpanan cloud. Di zaman now, kita bisa nyimpan semua file desktop di internet dan mengakses datanya dari berbagai perangkat. Cuma dengan email dan password, data kita tersimpan aman di satu tempat. Penyimpanan cloud bukan data yang melayang-layang di awan, tapi server yang secara fisik menyimpan data. Masih mirip-mirip kayak komputer kok, tapi nggak ada monitornya. Server ini juga mahal banget, makanya kita sering diminta untuk membayar biaya layanan. Server cloud disimpan di pusat data di seluruh dunia yang dikelola oleh pihak ketiga, jadi mereka mendapat akses jarak jauh ke komputer. Server ini meliputi server master control, server cadangan, dan suplai server tertaut yang menjaga layanannya tetap baik. Makin mahal biaya layanannya, makin bagus juga servernya. Di dunia perkomputeran, file kita nggak bisa benar-benar kehapus. File yang mau kita hapus sudah ada di hard disk sebagai impuls listrik yang nantinya akan dipindahin ke recycle bin atau garbage. Itu nggak bikin filenya kehapus, tapi cuma dipindahin ke folder lain dan masih bisa dibalikin ke posisi semula. Jadi kalau kamu nggak sengaja ngehapus dokumen penting di komputermu, jangan langsung panik ya. Filenya masih bisa dicari, tapi kalau perangkatmu rusak, datamu pasti hilang. Di Windows 10, kamu ngiranya laptopmu benar-benar mati setelah di shutdown ya? Padahal enggak. Windows 10 cuma bikin perangkatmu masuk ke kondisi hibernasi, jadi aplikasimu bisa dipulihkan. Kalau kamu mau mematikan laptop, sebaiknya lakukan reset. Sistem operasi Windows dikenal ramah pengguna dengan memajang semua perintahnya. Tapi kalau kamu seorang pro, pakai cara ini aja. Buka Bila Search dan ketik CMD untuk menampilkan command prompt. Nanti akan muncul banyak karakter yang kelihatan random, tapi dari sinilah kamu bisa memaksimalkan perangkatmu. Kalau kamu kurang menyukai tampilan gelap, ganti aja dengan warna kesukaanmu. Di command prompt, klik kanan di bagian nama, lalu properties. Akan muncul window lain untuk milih warna. Pilih warna background dan teksnya, atau sesuaikan pencahayaan window CMD-mu. Gampang kan? Yang lebih susah justru ngetik perintahnya di window. Kalau mau nyari semua driver di perangkat Windows 10, ketik perintah ini. Jangan lupa pakai spasi ya. Nanti daftar servermu akan muncul di layar dan kamu bisa langsung ngeberesin akar masalahnya daripada nyari satu persatu secara manual. Kamu juga bisa ngumpetin folder di komputermu loh. Ketik perintah ini di command prompt, lalu tekan enter. Jangan lupa ketik nama foldernya biar nggak kelihatan. Tapi ada juga cara simple yang bisa dipakai orang gaptek nih. Buka properties folder, lalu centang pada kotak hidden. Cara ini emang gampang buat ngumpetin folder, tapi kurang efektif. Kamu bisa ngetik show hidden files and folder untuk nampilin semuanya seperti semula. Nggak cuma itu aja yang bisa bikin kamu betah berlama-lama di depan komputer. Gimana kalau kamu coba main game?
Tapi jangan harap bakal ada gambar realistis dan game epic ya. Dengan ngetik perintah ini, kamu akan dipindahin ke game via teks. Di situ, kamu bisa bikin karakter dan masuk ke dunia imajinasi. Google Chrome adalah salah satu browser paling populer di internet. Kamu juga bisa main game dari teksnya, mirip kayak di command prompt. Tekan Ctrl plus Shift plus J untuk ngebuka konsolnya. Lalu ketik teks adventure di kotak pencarian. Tenang aja, kamu baru aja ngebuka backend laman tuh. Selanjutnya, klik tab konsol untuk ngeliat teks yang berisi pertanyaan. Apa kamu mau bermain? Ketik aja ya, lalu mulai deh. Nanti akan muncul perintah dasar yang bisa kamu ikuti dan premis pembuka perjalananmu. Kalau kamu lagi nyari game yang lebih kontemporer, gimana kalau main soliter aja? Di sini kamu nggak perlu ngetik perintah kok. Tinggal ketik soliter di kotak pencarian juga ketemu tuh. Kamu bisa main game soliter seru di browser webmu. Oh, kayaknya kamu udah mulai bosen ya? Gimana kalau main game klasik, Pac-Man? Buat para pemilik ponsel jadul, game ini pasti bikin mereka nostalgian. Buka Google dan ketik Snake. Selamat bermain! Kalau internetmu mati, kamu bisa main game dinosaurus di browser sambil nunggu wifi-nya nyala lagi. Game ini simpel banget loh. Setelah mencet enter, kamu perlu mencet tombol spasi untuk melompati rintangannya. Si dino juga kadang perlu nunduk. Pokoknya seru banget deh. Tanpa wifi pun, kamu masih bisa seru-seruan. Kalau mau nge-pause, kamu bisa menekan tombol Alt atau F11. Klik di sembarang tempat untuk nerusin gamenya. Windows 11 punya fitur mantul yang berguna banget. Kamu bisa ngatur volume di masing-masing aplikasi dengan membuka settings, klik sistem, dan klik lagi bagian sound. Di sini, kamu akan melihat level suara dan pengaturannya. Saat menggunakan laptop, kamu pasti susah lepas dari copy-paste kan? Kebetulan banget, Windows 11 udah ngembangin riwayat clipboardnya. Opsi ini bikin kamu bisa nyimpen teks yang disalin supaya bisa diakses kapan saja. Dan untungnya, opsi ini juga ada di Windows 10. Kamu bisa membukanya dengan mengeklik tombol Windows plus V. Kalau kamu ngebuka banyak window di Windows 11, ambil window yang mau kamu simpan lalu geser. Window lain akan aktif di background biar kerjamu lebih produktif. Wah, udah langsung aktif tuh.